Ya pemirsa, Timnas Indonesia kembali menelan pil pahit usai dikalahkan Jepang dengan skor akhir 0-4 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Hasil ini membuat asa Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin sulit. Dan untuk mengulas lebih lanjut terkait laga Timnas Indonesia kontra Jepang, di studio saat ini sudah hadir pengamat sepak bola Juprianto Alexander. Selamat malam Bung Jupri. Selamat malam, Gati. Salam olahraga. Salam olahraga, tetap semangat. Tetap semangat walaupun hasil tadi mengecewakan. Oke, mengecewakan. Namun kacamata dari Bung Jupri seperti apa sih tadi permainannya dengan hasil 0-4? Iya, ini tadi sebenarnya kalau kita lihat pertandingannya berjalan baik ya. Kalau kita bicara bagaimana 30 menit awal, kita mampu membuat Jepang yang kita tahu juga berada di ranking 15 dunia dan membuat mereka kerepotan. Dan berapa peluang kita lihat juga tercipta, bahkan Ragnar Uratmangun tadi di menit ke-9 hampir saja. Peluang besar di situ Itu ya? peluang terbaik saya kira di pertandingan selama 90 menit. Dan sayangnya kita lihat bagaimana momentum ya. Momentum dari Ragnar tadi, dia agak terlambat, kemudian pergerakannya mampu ditutup, dan akhirnya tidak terjadi gol. Dan setelah itu kita lihat beberapa peluang lain juga tercipta. Kevin Dix juga membuat crossingnya sangat baik juga, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana antisipasi ya. Dari Rafael Strijk di tiang jauh tidak begitu baik. Setelah itu kita lihat situasi berubah, pertandingan menjadi terkesannya satu arah, kemudian Jepang dengan mudah kita lihat menciptakan gol demi gol. Ya, gol pertama itu ya membuat mungkin permainan dari tim Garuda kita mengendur. Jadi agak goyah ya, dan kalau kita lihat setelah itu ya kita lihat Jepang mulai menunjukkan bagaimana kemampuan mereka, kekuatan mereka, dan terlihat bagaimana kualitas ya, kelas dari Jepang. Kita lihat mereka saat tertekan mereka tampil tenang, dan ini saya kira membedakan kita dengan Jepang. Dan kalau kita lihat bagaimana Indonesia tadi setelah tertinggal 0-2 di babak pertama, babak kedua bahkan tercipta lagi gol cepat dan akhirnya membuat situasi lebih sulit menjadi 0-3, dan kita mulai banyak melakukan kesalahan-kesalahan negatif, dan akhirnya itu yang membuat situasi menjadi lebih rumit, lebih sulit, dan apalagi tadi Price juga sempat blunder juga di gol ketiga. Jadi ini yang saya kira memang membuat situasinya ya memang Jepang secara kualitas di atas kita, tapi saya kira apa yang patut kita lihat adalah 30 menit kita patut apresiasi perjuangan, tapi setelah itu konsistensi bagaimana bermain sepanjang 90 menit itu yang belum terlihat. Iya, nah di 30 menit memang membuat kita berharap besar ya, karena kita melihat semangat dari Timnas Indonesia itu seperti dapat mengimbangi. Nah, apa sih yang menyebabkan tidak bisa konsisten dari semangat dari Timnas Indonesia itu untuk mengimbangi dari Jepang begitu? Ya, ini kan sudah di babak ketiga ya, artinya kalau kita lihat lawan-lawannya memang tidak ada yang mudah. Bahkan Jepang kita tahu kan unggulan pertama di grup ini, dan terpenting adalah dalam setiap pertandingan bagaimana para pemain bisa lebih klinis. Artinya begitu ada peluang harus cetak gol. Karena memang sangat sulit. Kalau kita lihat bagaimana menciptakan peluang, untuk bisa menciptakan peluang, untuk bisa menciptakan gol, bisa dikatakan sangat minim ya kalau kita lihat bagaimana perjalanan Timnas Indonesia. Itu yang saya kira juga momentumnya tadi terlewat. Begitu tidak jadi gol, pemain Jepang juga menjadi lebih percaya diri, situasinya menjadi lebih seimbang ya antara kedua tim. Kemudian bagaimana para pemain kita juga mulai kesulitan untuk bisa mengimbangi. Karena Jepang kita lihat bermain sangat tenang, mereka bermain dari memainkan bola dari kaki ke kaki, kemudian juga bagaimana pergerakan tipuan mereka juga sangat baik juga, dan bagaimana kelas para pemain mereka kita lihat ada Wataru Endo bermain di Liverpool, Kaoru Mitoma kita tahu main di Brighton yang tadi juga memberikan umpan menggunakan kaki bagian luar kepada Minamino. Ini saya kira memang ya itu tadi bagaimana kualitas akhirnya menunjukkan, dan harus diingat juga Jepang juga punya waktu adaptasi yang cukup banyak juga di Indonesia. Dengan waktu pertandingan yang mundur, waktu adaptasi menjadi sama gitu. Jadi saya kira juga Jepang secara performa sudah lebih matang, dan timnas kita lihat memang masih butuh perubahan ya ke depan. Oke, iya. Dari segi penguasaan lapangan, peluang gol, ini Jepang lebih dominan, sebanyak 76% dikuasai oleh Jepang. Sedangkan Indonesia kurang. Nah, itu bagaimana melihat permainan itu, Bung? Ya, saya kira memang sejak awal ya strateginya dari Sintayong adalah tidak penting bagaimana penguasaan bola harus kita kuasai dengan dominan. Tapi kita lihat memang Jepang secara kualitas unggul, secara kemampuan mereka unggul. Jadi saya terlihat bagaimana pendekatannya adalah kita bermain dengan strategi counter attack. Artinya mengandalkan serangan balik, dan 30 menit awal tadi beberapa kali kan kita lihat juga beberapa kali serangan-serangan balik kita juga cukup baik dibangun. Karena pergerakan Kevin Dix tadi yang bermain juga tidak lama karena akhirnya cedera juga, digantikan Sandy Walsh. Kemudian ini yang saya kira juga cukup merepotkan, bagaimana Mitoma juga di babak pertama dampaknya tidak terlalu oke, tapi situasinya begitu ya, itu tadi saat peluang tidak terjadi gol, akhirnya momentum didapat, dan ini yang akhirnya membuat Jepang sepertinya lebih gampang untuk bisa menguasai situasi dan kemudian menciptakan gol demi gol. Oke, kita lihat sekarang ini susunan pemain Indonesia. Tadi dibahas bahwa strategi, mungkin ada strategi yang salah yang diterapkan oleh STI. Apakah ini strategi yang salah dari susunan pemain menjadi salah satu faktor kesalahan dari Sintayong? Bagaimana, Bung?
Ini saya kira memang sudah skuad terbaik ya Gati ya. Kalau kita lihat bagaimana Justin, Jay, Rizky Ridho ini kan pemain-pemain yang kita tahu juga secara kualitas mumpuni. Meskipun kita tahu juga di bangku cadangan ada pemain seperti Jordi Amat juga, ada Ferrari. Tapi kita lihat bagaimana kapasitas juga dan kualitas. Bahkan kalau kita lihat Soroti di sisi kiri, Verdong bermain sangat baik. Bahkan kalau kita lihat bagaimana dia disiplin dalam mengawal pertahanan di sisi kiri. Tapi lagi-lagi kemampuan kita, bagaimana kita konsentrasi, kemudian juga fokus para pemain, itu yang saya kira juga agak berkurang ya. Apalagi setelah tadi Martin Paes juga blunder, bagaimana bola juga ditendang ke arah gawang, kemudian Jay juga lewat tadi bolanya. Itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi lebih rumit dan lebih sulit ya. Dengan tinggal 0-3, harapan untuk bisa menciptakan 3 gol, apalagi melawan tim sekelas Jepang, saya kira juga akan sulit ya. Dan di depan kita lihat bagaimana Yakob juga cukup rajin juga untuk bisa membantu recover ke pertahanan. Dan di depan ya tadi kelemahan kita memang kalau kita bisa katakan dari pertandingan-pertandingan di fase babak ketiga ini, bagaimana Ragnar dan juga Rafael Strijk pemain yang saya kira baik, tapi memang tidak cukup tajam untuk bisa memanfaatkan peluang. Oke, nah di menit sekitar 35 itu gol pertama Betul. Jepang itu berhasil gitu. Nah, apakah fokus itu benar-benar terpecah di menit ke-35 itu sehingga berpengaruh terhadap hampir keseluruhan tim Garuda kita? Kalau saya lihat justru di 5 menit itu ya, artinya kan gol bunuh diri Justin tercipta menit 35. Iya. Kemudian kita lihat ada permainan yang sangat apik dari Jepang menit ke-40. Minamino menciptakan gol kedua. Jadi 5 menit ini membuat Ini yang krusial di sini. Iya, krusial. Akhirnya begitu kita kebobolan 1, kemudian belum sempat recover, kita kemudian kebobolan lagi. Nah, ini yang akhirnya membuat para pemain kita seperti kaget juga menghadapi memang kalau kita lihat Jepang memang secara performa sangat baik dan mereka sangat tenang juga. Dan di babak kedua pendekatannya mungkin akan lebih agresif, mencoba untuk lebih agresif untuk bisa menciptakan gol. Tapi terjadi kesalahan. Nah, itu tadi di level seperti ini di babak ketiga perebutan tiket Piala Dunia, kesalahan sekecil apapun itu yang akan sangat berbahaya buat sebuah tim. Oke, nah seharusnya apa yang dengan cepat harus dilakukan oleh STY untuk mengubah mungkin strategi jika anak asuhnya ini sudah mengalami hal seperti itu dengan gagal fokus bagaimana, Bung? Ya kalau kita lihat kan sebenarnya sudah coba ditenangkan ya, artinya kita coba berkumpul lagi di halftime bagaimana juga bisa lebih baik untuk tampil di babak kedua, tapi kita lihat memang Jepang sudah bermain jauh lebih tenang, bermain lebih enak ya. Artinya kita lihat bagaimana pergerakan tanpa bola mereka. Dan yang menarik dari Jepang adalah bagaimana mereka begitu kehilangan bola, pemain itu langsung turun semua untuk bisa membantu pertahanan merebut bola dari para pemain timnas Indonesia. Dan saya kira emang ini perbedaannya, perbedaan kualitas antara kita dengan Jepang, bagaimana mereka begitu disiplin, begitu agresif, dan pemain mereka untuk kategori pemain bintang, mereka mau bekerja untuk tim. Itu yang saya kira juga patut mendapat pujian dari Jepang. Dengan apa yang mereka miliki, dengan situasi yang mereka dapat juga, mereka sudah 10 poin loh dari 4 pertandingan. Tapi mereka ingin cepat-cepat untuk bisa merebut 3 poin berikutnya dan langsung bisa mengamankan tiket Piala Dunia. Dan sekarang situasinya sudah 13 poin, tinggal sedikit lagi juga Jepang. Dan kita sejauh ini memang Gati ya bisa dikatakan dengan apa yang diraih oleh Cina, 2 kemenangan beruntun dan kita belum mendapatkan hasil yang positif. Juru kunci, ya itu harus diterima karena memang persaingannya begitu ketat. Oke, nah kalau kita bicara mengenai lini tengah, ini kan sangat berpengaruh untuk pertahanan di situ. Nah, seperti apa? Apakah harus ada di koreksi di situ? Tapi nanti kita akan jawab di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Antv Sport. Ya pemirsa, kembali lagi di Antv Sport, kita masih membahas mengenai hasil pertandingan Indonesia versus Jepang tadi, masih bersama dengan Bung Jupri. Bung, tadi kita kembali membahas mengenai lini tengah. Apakah ada koreksi, kan itu sebagai penentu ya sebenarnya untuk melakukan penyerangan, bagaimana Bung? Ya saya kira tadi Tom Haye sudah jadi pilihan yang paling ideal ya. Kalau kita di lini tengah berkaca pada pengalaman dia dan juga bagaimana kemampuan dia, ketenangan dia dalam juga mengontrol permainan di lini tengah. Dan Nathan, ya kalau kita bisa katakan memang bukan posisi natural dia. Nathan kan biasa bermain sebagai back sayap kiri, artinya tadi dimainkan sebagai gelandang, bukan posisi yang baru juga, karena di Timnas U23 juga dia biasa bermain di posisi itu juga. Tapi itu tadi, pressingnya kan tentu berbeda, tekanannya berbeda, apalagi kita bermain di hadapan publik sendiri, tentu bebannya lebih berat ya. Kita bicara akan menjadi semangat tentu juga, tapi beban, begitu situasinya tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, bebannya pasti akan bertambah juga. Dan kita lihat tadi tidak kehadiran Ivar Jenner yang terkena akumulasi memang membuat pilihannya menjadi tidak banyak di lini tengah. Dan saya kira ya itu tadi konsistensi ya, bagaimana permainan Tom Haye kita lihat di babak kedua juga sudah agak jauh drop. Kemudian kelihatan Nathan juga tidak mampu juga untuk bisa mengimbangi permainan di tengah, karena kita lihat di Jepang di lini tengah Hidemasa Morita bermain sangat baik, bahkan dia melakukan pressing juga
dengan sangat apik saya kira Iya. untuk bisa menyulitkan pemain-pemain kita untuk bisa mengalirkan bola dengan Iya, sempurna. mental ini menentukan ya Bung ya. Nah, tadi ada 2 peluang sebenarnya di Ya, depan betul. gawang sekali, seharusnya itu bisa menjadi harapan dari timnas Timnas, untuk bisa gol. Nah, itu apa sih Bung yang menjadi penyebabnya? Apakah mental itu tadi yang menjadi gagal di situ padahal udah di depan gawang sekali? Iya, saya kira untuk pemain sekelas Ragnar ya, Ya. harusnya tadi kalau kita lihat sentuhannya terlalu banyak. Tadi begitu dia tahan pakai kaki kanan, kemudian harusnya dia kan kidal. Ya. Artinya dia harusnya bisa langsung satu kali sentuhan, kemudian tembak. Tapi tadi berapa kali? Ada lebih dari 3 saya kira, saya hitung. Dan akhirnya kiper juga menjadi lebih cepat untuk bisa menutup ruang terbuka gitu. Itu yang akhirnya membuat Terbaca ya? Iya, akhirnya menjadi pilihan jadi terbatas dan sempit dan akhirnya peluangnya jadi gagal tercipta gol. Dan setelah itu kita lihat usaha dari kita juga cukup baik juga, bagaimana juga kita lihat Yakob juga bekerja sama juga dengan Kevin Dix cukup baik juga menutup pergerakan dari Kaoru Mitoma yang kita tahu memang menjadi kunci Ya. dalam permainan dari timnas Jepang Asuhan Haji Momoriyasu. Tapi ya itu tadi, begitu kita momentumnya, begitu peluang itu tidak terjadi gol, Ya. dan kita lihat bagaimana juga Kevin Dix terlihat di debutnya memang bisa dikatakan dengan waktu persiapan yang tidak terlalu banyak, akhirnya belum bisa menunjukkan kemampuan terbaik ya. Tapi kita lihat, kita apresiasi bagaimana perjuangan dia. Iya. Tapi lagi-lagi ya kita akan lihat skornya ya. Kalau saya prediksi tadi memang ya Prediksi kita Bung berapa awalnya? awalnya pasti saya pikir akan kalah juga karena Iya. memang secara kualitas kita harus akui lah, kita harus realistis juga bahwa Jepang memang berada di atas kita. Ranking saja udah menggambarkan 15 dan 130-an kan, jauh sekali. Iya. Jadi kalau kita lihat bagaimana lebih penting adalah bagaimana kita memperlihatkan permainan yang bisa diapresiasi lah, dan kita lihat 30 menit itu Itu saya kira sudah sangat membuka yang- harapan ya Betul, untuk kita kalau ya. kita lihat Oke. tadi kita sempat optimismenya Iya, iya, muncul iya, juga betul. begitu 20 menit. Wah, ini kita bisa memberikan perlawanan nih terhadap Iya. Jepang. Tapi ya itu tadi 60 menit Iya. situasinya kita terlalu banyak juga melakukan kesalahan, kurang tenang. Dan ini yang saya kira memperlihatkan bagaimana jam terbang ya, jam terbang dari para pemain Jepang. Dan ya kalau kita bicara lebih jauh lagi, ya Jepang memang melakukan pembinaan juga sudah lebih jauh dari Iya, kita iya. juga. Artinya dari peringkat pun memang jauh ya Betul. dari permainan Indonesia dan Jepang. Nah, akhirnya Indonesia harus menerima Iya. dengan kekalahan dengan skor 0-4. Nah, kita akan melihat di sini klasemen di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, inilah Jepang di peringkat pertama, sedangkan Indonesia di peringkat 6. Nah, bagaimana ini, Bung? Melihat. Ya, ini menjadi situasi yang tidak ideal ya buat kita, karena kita sempat berada di posisi kelima, kemudian sempat juga mengintip peluang untuk bisa tampil di babak keempat ya, artinya memperebutkan posisi 3 dan 4. Tapi saya kira masih 5 pertandingan, masih ada 5 pertandingan lagi, dan terpenting adalah bagaimana cepat untuk bisa melupakan kekalahan ini gitu. Karena kalah dari Jepang saya kira hal yang bisa diterima. Artinya kalau kita bicara skornya ya cukup besar, tapi itu bisa diterima karena secara logika memang Jepang lebih di atas kita. Tapi sekarang bagaimana kita fokus recovery, tidak banyak 3 hari karena tanggal 19 Ya. sudah harus menghadapi lawan lagi. yang berat juga. Iya, Artinya iya. Arab Saudi secara penampilan kita lihat memang belum terlalu impresif ya. Dan apalagi kita lihat Mancini juga akhirnya dipecat dan digantikan oleh Hervé Renard, pelatih yang saya kira juga sudah sangat mengenal sepak bola dari Arab Saudi. Dan kemarin juga mereka meraih hasil yang saya kira juga cukup baik. Hasil imbang ya. Hasil imbang, bermain di kandang lawan dan sempat menciptakan gol tapi dianulir. Artinya ini tim Indonesia masih bisa lah ya menyimbangi ya. harapannya seperti itu, tapi Harapannya. harus diingat juga bahwa Arab Saudi sama halnya seperti Jepang juga. Jepang. Ini kan tim langganan Piala Dunia. Iya. Artinya mereka sudah terbiasa menghadapi atmosfer seperti ini. Artinya persaingan yang ketat, persaingan yang sengit itu mereka biasa. Nanti sudah terbiasa paling Atmosfernya tidak sudah ya tahu lah, atmosfer ya. artinya Oke. gitu. Dan Tekanan-tekanannya ada. sudah terbiasa. Nah, Oke. itu yang saya kira juga mungkin sedang dipelajari oleh Indonesia karena masuk ke fase ini tekanan yang berbeda, persaingan yang berbeda, bukan lagi level Asia Tenggara. Ini levelnya sudah Asia gitu. Dan lawan yang dihadapi ya Kelas Jepang. berat ya. Betul, kelas berat semua. Bahkan Cina yang kita perkirakan kita akan bisa meraih kemenangan di sana, justru kita kalah juga. Artinya memang tidak ada yang tidak terduga semua hasilnya. Dari 5 laga ini kita 3 laga kandang. Nah, seperti apa peluang Indonesia sebenarnya? Karena nanti hari Selasa pun bertemu dengan Arab Saudi yang kemarin sempat hasilnya imbang. Nah, bagaimana peluangnya Indonesia ini? Ya tentu kalau kita lihat kesempatan yang paling dekat ya tentu bagaimana fokus ya untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Targetnya ya saya tidak muluk-muluk juga sebenarnya 1 poin ya, karena kita melihat kualitas dari Arab Saudi, yaitu tadi seperti saya katakan pemain-pemain mereka memang tidak banyak juga merumput di Eropa. Tapi kualitas mereka terbiasa bermain di Champions League Asia, mereka terbiasa juga bermain di Piala AFC Asia, jadi terukur. Dan liga mereka juga kita tahu, pemain-pemain seperti Ronaldo bermain di sana gitu kan. Artinya Sadio Mane ya ini liga yang bagus dan saya kira juga pemain-pemain mereka kompetitif juga, dan kedatangan pelatih baru
kecenderungannya adalah itu membuat motivasi pemain dari tim itu juga menjadi lebih naik juga. Dan ini harus diwaspadai juga. Artinya kalau kita lihat tentu Indonesia ingin bangkit. Ya. Tapi yang penting adalah bagaimana menyiapkan formula, menyiapkan taktik yang jauh lebih baik. Dan saya kira ini November, karena kita baru akan bermain lagi Maret, masih cukup lama. Masih jauh. Jadi saya kira fokusnya harus ini dulu. Ini di depan mata Iya, bagaimana di kita Selasa fokus ini. untuk tampil maksimal. Soal hasil saya kira ya itu bagian dari Ya. kerja keras tim. Oke, dengan bermodal kemarin bertemu dengan Arab Saudi 1-1. Ya. Nah, ini apakah menjadi modal bahwa Indonesia bisa nih mampu untuk merebut, untuk meraih 3 poin di sini? Iya, ya kalau kita lihat kemarin di laga tandang ini match day pertama ya. Artinya kalau kita lihat penampilan timnas Indonesia sangat baik di laga itu. Bahkan kalau kita lihat justru Arab Saudi yang dibuat kesulitan karena ini yang memperlihatkan bahwa sebenarnya kita punya kualitas. Yang kita tampilkan juga di pertandingan melawan Jepang 30 menit. Ya. Tapi sekarang bagaimana caranya kita bisa memperpanjang konsistensi itu. Artinya kita bisa bermain Spartan, bisa bermain agresif, bisa bermain baik selama 90 menit. Itu yang saya kira juga harus ditekankan oleh pelatih Sintayong. Ya. Karena menghadapi Arab Saudi saya kira juga tekanannya akan berbeda dan saya kira juga lawan karakternya kan akan berbeda juga. Akan ada aksi teatrikal juga, khas-khas dari tim Timur Tengah gitu ya. Saya kira trik-trik ini yang juga harus diwaspadai. Jangan sampai juga para pemain kita terpancing emosi, ini akhirnya merugikan tim kita gitu. Oke. Bagaimana kita fokus untuk disiplin, fokus terhadap apa yang terjadi di lapangan, jangan terpancing dengan hal-hal yang lain. Ya, fokus terhadap taktik ini juga fokus terhadap PR dari STY ini. Apakah ini 3 hari lagi? Nah, mungkin tidak untuk mempersiapkan itu agar kejadian dengan tadi permainan dengan Jepang ini tidak terulang lagi pada nanti hari Selasa bertemu dengan Arab Saudi. Ya, saya kira peluangnya masih tetap ada ya. Artinya kalau kita bicara berat, Arab Saudi lawan yang berat, tapi peluang tetap ada saya kira. Jadi sekarang adalah bagaimana mindset dari pemain untuk bisa memikirkan bahwa kita harus bisa meraih hasil yang menampilkan yang maksimal. Soal hasil nanti apa yang terjadi di lapangan lah. Paling tidak kita memberikan kemampuan kalau bisa 110%. Ya. Itu yang saya kira juga harus ditekankan oleh pelatih di pertandingan kali ini. Karena saya kira kemenangan lewat kekalahan dari Jepang 0-4 sudah berlalu. Kita fokus ke pertandingan berikutnya dan harus diingat juga Arab Saudi sudah sampai juga di Jakarta. Jadinya artinya kan secara persiapan mereka juga tidak main-main juga. Ya. Dan ini saya kira juga menjadi harus perhatian juga bahwa Arab Saudi akan tampil all out dan dengan situasi sekarang Arab Saudi belum posisi aman, artinya saya kira pertandingan akan berjalan jauh lebih terbuka, berjalan mungkin akan lebih banyak peluang yang saya kira akan didapatkan oleh Indonesia. Mungkin Arab Saudi lebih agresif lagi nanti ya. Nah itu harapannya seperti itu. Kita akan tetap dengan pakem kita, bermain dengan apa yang dipakai oleh STY selama ini, bermain dengan menggunakan counter attack, dengan harapan yaitu tadi, kita jangan sampai lagi membuang-buang kesempatan yang kita dapat. Oke. Nah, kalau kita melihat dari susunan pemain Indonesia melawan Jepang tadi, apakah ini akan kembali diulang lagi oleh STY untuk memainkan susunan pemain ini pada saat nanti bertemu dengan Arab Saudi? Di sini ada Kelvin Verdong, di sini apakah susunan seperti ini akan tetap diberlakukan STY? Saya kira mungkin akan ada sedikit perubahan ya, tapi mayoritas pemain tentu akan tetap tampil di pertandingan sebagai starter di pertandingan ini, karena kalau kita di bangku cadangan kan ada pemain seperti Witan juga, ada Marcelino. Ini pemain-pemain yang tadi juga main di babak kedua, tapi saya kira kesempatan mereka untuk bermain sebagai starter akan lebih terbuka juga. Dan kalau kita lihat Kevin Dix tadi cedera, mungkin akan ada rotasi juga. Bisa jadi Sandy Walsh yang tadi bermain di babak pertama juga akan dapat kesempatan. Ya, nah menurut Bung, seperti apa sih harus dirubah? Susunannya seperti apa? Ya ini sebenarnya sudah formasi terbaiknya. Artinya 3-4-3 ini kan memang sudah menjadi formasi favorit dari Sintayong. Tinggal bagaimana unit ini bekerja gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya kita bukan tim yang tidak bisa menciptakan peluang. Kita bisa mengkreasi peluang. Tapi bagaimana kita bisa lebih tajam, bisa lebih tenang dalam memanfaatkan peluang-peluang yang didapat. Dan kita lihat problem kita adalah kita memang tidak punya pemain nomor 9 yang benar-benar haus gol. Tadi kalau kita di tribun ada Ole Romeni. Nah, kita tinggal tunggu nih. Ini kira-kira untuk progres naturalisasi berikutnya atau seperti apa? Karena kalau kita pikir untuk pertandingan terdekat tentu tidak bisa ya, karena 3 hari waktunya terlalu mepet. Mungkin Maret ada kesempatan buat Ole untuk bisa melakukan naturalisasi. Tapi dengan situasi sekarang, dengan pilihan yang ada, ya kita lihat Ragnar harusnya memang bisa melatih lagi ketajaman dia. Rafael Strijk pemain nomor 9, tapi itu tadi secara rataan gol belum terlalu impresif juga. Dan saya kira butuh pemain-pemain lain yang saya kira juga untuk muncul ya, untuk show up di pertandingan nanti. Saya kira tidak peduli siapa yang menciptakan gol, tapi hasilnya harus positif. Harus positif ya. Oke, terakhir nih Bung. Seperti apa prediksi Bung nanti Indonesia bertemu dengan Arab Saudi? Ya, saya kira pertandingan akan berjalan lebih sengit ya, artinya lebih ketat dan mungkin akan bisa berjalan keras juga di pertandingan nanti. Karena itu tadi, Indonesia mau tidak mau sekarang butuh hasil yang positif. 3 poin kalau memang mungkin itu diraih kita harus dapatkan. Dan Arab Saudi juga tentunya juga tidak mau lagi terpleset juga. Dan kita lihat secara pertandingan harusnya memang secara komposisi main saya kira tidak akan berbeda jauh. Dan ini akan menjadi laga yang menarik.
Dan harapannya tentu pemain-pemain kita yang bermain luar negeri juga bisa menambah kekuatan kita di pertandingan dengan jam terbang mereka, dengan pengalaman yang mereka miliki. Harapannya memang bisa memberikan nilai lebih di pertandingan nanti. Oke, memberikan nilai lebih. Jadi prediksinya berapa skornya? Saya kira mungkin imbang. Imbang Mungkin lagi ya. iya. Oke, kita buktikan apakah Indonesia bisa kembali menahan imbang ya. Dan kalau saya sih optimis semoga bisa nambah 3 poin ya. Nambah 3 poin. Harapannya seperti itu. Harapannya ya seperti Iya. itu. Harapan dari seluruh warga Indonesia ya. Betul. Timnas Indonesia kembali maksimal. Terima kasih Bung, semoga kita dapat memberikan hasil maksimal lagi untuk bangsa Indonesia. Betul. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi di Antv Sport, tetaplah bersama kami.